kalau misalkan Luna sama UST dia nggak ada maksimum supply-nya karena kan berdasar algoritma. Jadi Hai guys, welcome back to Digital Cuan. Di episode kali ini merupakan episode khusus guys. Kita akan bahas tentang koin Luna yang sekarang mungkin jadi perbincangan di berbagai macam negara ya, karena isu yang cukup menghebohkan ya. Bagaimana Di? Kalau Ya. itu? Ya ini salah satu yang benar-benar bikin orang kaget banget sih mas. Tapi yang Luna tuh selalu bikin heboh ya. Oh iya. Kalau gue kan Luna Maya, lu Sinta Luna ya. Ya namanya Luna tuh berarti selalu bikin surprise ya mas. Iya, sensasi lah ya. Sensasi. Oke, back to koin Ya. Luna nih. Gimana? Menurut lo gimana koin Luna tuh? Luna tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya gua nggak tahu nih sebenarnya. Tiba-tiba ada muncul hype dan wah gila heboh. Terus banyak orang yang jadi tunawisma, banyak orang yang mungkin coba bunuh diri. Sebenarnya koin Luna tuh apa sih? Kalau lo tahu? Awalnya ya mas ya. Nah awalnya tuh sebenarnya koin Luna ini dia terkenal tuh ngebuat stable coin mas, namanya UST. Oke, stablecoin USD. Oke. Nah kan stablecoin ada banyak tuh, salah satunya ada USDT yang paling favorit tuh. Nah kalau USDT itu dia itu 1:1 sama dolar, tapi reserve-nya benar-benar pakai uang fiat, cash tersimpan. Jadi Iya. setiap orang membeli USDT, cash ketahan, USDT-nya Berarti nyetak. real cash-nya tuh ada, ya kan? Oke. Reserve-nya pakai cash. Nah, Nah. kalau misalkan si USD dia pakai Algoritma. algoritma ya bisa dibilang algoritma deh gampang ya misalkan. oke. Ya, algoritma. Jadi dia setiap apa ya? Setiap misalkan Tera dijual tuh ke USD. Nah, si USD ini ngemin tuh Caranya maksudnya si Lunanya nih. Iya. Si Si Luna Lunanya, ini. betul. Oke. Nah, si USD-nya itu nambah ngeminting namanya, jadi kayak dia supply-nya nambah, tapi si Teranya ke-burn, Oke. berkurang supply-nya. Berkurang supply-nya. Nah, iya. Nah, terus Sebentar, maksud lo tuh dia antara si Terra Luna ini dengan Sama USD, si USD itu dia saling balancing ya? ya betul. Balancing Ya. dalam Penyeimbang stoknya atau harga. jumlahnya juga gitu? Ya, betul. Oke, Jadi oke. si USD ini kenapa bisa jadi harga stabil? Karena ada lunanya. Oh, gitu. Oke. Jadi dia Saling balancing ya? saling Oke. berkaitan, Mas. Oke. Nah, terus kenapa bisa parah banget kan? Enggak, sebentar. Sebelum kenapa parah banget, gue pengen tahu dulu cara kerjanya gimana ya itu. Nah, si cara koin kerjanya Luna ini. sih yang tadi gue bilang tuh Mas. Jadi dia tuh saling ngebalancing harga nih. Jadi si USD ini penyeimbangnya si Terra ini. Dengan mengandalkan algoritma tadi. Udah, simple betul. gitu doang. Ya, Kasarannya betul. simple gitu Ya, doang ya betul. guys ya. Simple aja, sederhana ya. Jadi kayak debit kredit ya. Lo harus balancing lah Nah, betul, Mas. semuanya ya. Supaya bisa finansialnya bagus lah seperti itu. Jadi Ya, saling apa ya, mengontrol supply lah. saling kontrol Supply supply. si koinnya gitu. Oke. Makanya kenapa banyak orang percaya di Luna ini? Karena mereka benar-benar full desentralisasi gitu. Oke. Jadi tanpa harus misalkan ada kebijakan pemerintah misalkan bakal nge-freeze account-nya nih. Ya kalau di Luna ya udah si Nggak bisa. pemerintah nggak bisa masuk karena semuanya algoritma kan. Iya. Berdasarkan penyeimbang antara USD dan Luna gitu. Dan Makanya algoritma orang ini pada berarti trust. sistem yang menjalankan ya? Ya betul mas. Oh, sistem yang menjalankan ya. Betul. Jadi kita benar-benar orang yang sudah bermain di Terra Luna atau koin Luna ini berarti mereka tuh udah trust banget sama sistem gitu ya. Jadi Ya, sistem betul. algoritma ini ya. Betul. Hebat. Oke. Oke, terus kenapa nih ya, isunya nih ya? Setahu gua pernah baca di Google itu kan 2018 ya. Ya. Mulai naik dan Naik orang banget tuh, mulai sampai nilainya 100 di atas $100 ya. $100, ya, Iya benar. kan di atas ATH-nya $100 di atas $100. dan tiba-tiba kemarin sempat kaget gue baca ya, wah banyak tunawisma karena turun, jatuh, drop. Itu kenapa tuh? Menurut lu kenapa itu? Nah dengar-dengar sih konspirasinya bahwa si Terra ini dijatuhin by design mas. Oke, Gitu. Jadi- dijatuhin by design. Desain apanya ini maksudnya? Jadi dia orang-orang ngebuat, jadi dia ngeborong USD yang banyak,
Dia beli tuh USD banyak terus ngeborong Luna lah pakai Dia USD. kayak collecting, dia Iya. ngumpulin USD yang banyak Iya. dalam jumlah besar. Nah, dengan otomatis kan berarti kan si balancing antara supply-nya kan udah nggak seimbang tuh. Iya. Gara-gara bener-bener langsung di dump, jadi dia ngeborong Luna banyak banget, jadi over supply gitu kan. Oversupply. Nah, terus jadi turun tuh nilai USD-nya. Nah, pada saat turun banyak orang yang bikin nebarin fear lah. Jadi orang panik, pada narik semua ngejual gitu. Oh sebentar, kalau dia misalkan ada orang ya mengumpulkan ya, itu gue jadi inget era di tahun 98 waktu itu mungkin masih kita permainannya di mata uang ya, dipermainkan seperti itu. Berarti sistemnya sama ya, dia collecting USD yang banyak dalam itu, terus collecting itu kan dalam waktu 1 tahun kan? Wah itu cuma berapa hari? Berapa hari aja dia collecting, terus dia setelah dia collecting dia yakin ini bisa kayak lo tadi yang ngancurin by design ya, terus dia bisa langsung ngancurin. Itu dia berapa hari tuh setelah dia memang memutuskan itu? Kira-kira kalau menurut lo gimana nih? Kalau untuk yang proses dia ngeborong sih, gue belum ngerti lebih dalam. Nah, itu kan hak yang orang kita nggak tahu ya. Tapi dia begitu ngelempar ke pasar pas itu lempar dia tuh butuh berapa banyak? Karena kan dia collecting masih banyak ya jumlahnya. 2 hari mas. Iya, 2 hari. 2 hari cukup. kedam jauh. Oke. Karena memang orang-orang kan pada takut tuh akhirnya. Atau lu punya informasi nggak sebenarnya berapa persen sih? Kan kita tahu nih token ini kan udah limited kan, dari supply-nya limited kan. Berapa persen sih dari total semua token yang dia borong itu sehingga bisa menghasilkan efek seperti ini ya? Nah kalau misalkan kayak BNB atau Bitcoin, dia kan udah maksimum supply udah ada tuh ya. Oh iya, dia berapa persen dari maksimum Contohnya supply misalkan itu? Bitcoin deh 21 juta udah nggak bisa nambah gitu. Betul. Nah kalau misalkan Luna sama USD, dia nggak ada maksimum supply-nya karena kan berdasar algoritma tuh. Jadi setiap orang misalkan dari Luna ke USD nuker kan tuh, USD-nya ke burn. Iya. Lunanya ke burn, USD-nya nambah supply-nya. Begitupun juga kebalik gitu. Nah yang terjadi kan orang ngeborong Luna pakai USD kan. Iya. Jadi si Lunanya bener-bener jadi banyak banget tuh. Betul. Gitu. Iya berarti kalau yang gue pahamin di sini, orang yang ngeborong Luna itu atau USD ya, itu berarti dia lumayan paham tentang algoritmanya ya. Karena algoritma itu nggak semudah itu loh ya kan. Orang create algoritma pasti dia punya sistem security yang cukup tinggi ya kan. Dan dia tahu dengan jumlah sekian dia akan bisa langsung jebret gitu kan, istilahnya langsung membuat runtuh lah kerajaan Luna ini kan gitu ya kan. Betul. Okay. Nah itu sih makanya mungkin ada orang pinter lah udah lihat-lihat kan. Pinter banget menurut bolong algoritma. Nggak pinter sih, cerdas sih. Kalau orang pinter biasanya keblinger ya. Kalau yang cerdas lu lihat depan lu kan. Asik. Tapi gua nggak melakukan itu. Bukan gua. Nggak mungkin juga gua punya duit segitu banyak. Jangan salah satunya nih. Enggak lah ya. Ya gitu mas. Jadi si Terra dijual di exchange jadinya. Tidak terhadap USD kan. Jadinya Lunanya udah kejual, jadi oversupply. USD-nya oversupply dong. Jadi si USD-nya gini, kayak misalkan dia kan udah nuker tuh USD ke Luna. Iya. Ya kan? Pada saat itu berarti kan USD-nya ke burn. Betul. Lunanya minting kan tuh. Oversupply kan. Buat senilai yang sama itu. Misalkan dia beli 500, misalkan taruhlah $500 gitu. Berarti misalnya dapat 5 kan. Si USD senilai tadi berapa? $500 ke burn. Lunanya bikin 5 misalkan. Nah, dia jual di exchange. Jadi si Teranya nggak ke burn lagi. Nggak ke burn lagi, numpuk. Numpuk. Jadi oversupply. Harganya turun, terus orang-orang pada panik, pada narik semua duitnya. Oke. Jadi terjelembam lah mas. Oke, sekarang kita lihat historinya deh. Historinya di coin marketnya ini seperti apa sih Terra Luna ini, penasaran juga ya. Nah ini nih. Wow, dia dari tanggal, sebentar kita lihat dari sini ya mas ya. Iya. Nah ini nih. Kejatuhannya ini berarti kita lihat grafiknya dalam 1 bulan terakhir ya. Dari tanggal 6 mas.
Mei. Itu masih 80 kan? Masih 80 nih 80 something. udah mulai ke bawah nih. Iya. Set pelan-pelan jebrem. Oke. Terjunnya itu berarti yang Terjunnya tajam maksimal, ini ya, di sini ya. Itu tahun penajaman berapa ya? Naikin deh, pertama- sampai sini. Sorry, Naikin lagi. di sini. Sorry. Naikin yang op kanan. Iya, op itu di tadi sini. tuh. Ini nih. Ah, Nah, wow, tanggal 9. tanggal 9 Mei. Ya. Dan ini orang belum pada sadar kali ya. Atau terlambat sadar. Nah, di sini orang udah mulai panik. Ya, oke. Sudah mulai panik. Panik dan ada isu-isu negatif, akhirnya terjun bebas dia sampai ke palung yang terdalam ya kayaknya. Dalam banget ini. Jadi cocok lagunya Peter Pan, men, yang terdalam. Wah. Makin dalam sih. Makin dalam. Makin nangis, Mas. Oke, sekarang final harganya sampai ke berapa sekarang? Sekarang yang tadinya volume itu kalau nggak salah supaya masih ratusan juta kalau nggak salah. Ratusan juta, oke. Kalau gua nggak salah ya, Mas ya. Iya. Terus berarti sekarang benar. Kan itu selalu gue bilang, Oh, iya, kalau lu nggak benar. salah lu bener. Bener, berarti gue bener nih, Iya, guys. oke. nah, kan gue bener nih. Iya. Circulating supply-nya tuh cuma ratusan juta kurang lebih. Nah, sekarang udah billion, Mas. Oke. 6,5 billion Dan harganya berapa? kurang lebih. 0,0 Dan sekarang berapa tadi? harganya nih 0,000144 ya. 1 sen aja nggak ada nih. Iya. Dan itu masih dibilang minusnya cuma 37% Iya. ya. Padahal kalau dari awalnya itu Dari udah awal minus. itu wah udah sekitar 99% kalau nggak. Kalau pas 98%. seperti kayak saham ya, IPO dia, pas dia launch dia itu berapa ya? Waktu Kalau launch-nya itu gue kurang merhatiin si Luna sih, Mas. Tapi tapi dia nggak nyampe $1 juga kan? Tapi emang dia dalam waktu kurang dari setahun, stable coin-nya tuh jadi 5 terbesar. 5 coin-nya. terbesar. Terus di market cap, dia juga masuk ke, kalau nggak 10 besar, 5 besar. Si Luna. Ya, Dalam dalam kurun kurang waktu, dalam setahun. kurang setahun itu Menarik cepet nggak banget menurut sih. lo? Karena dalam kurun waktu kurang dari setahun ya, Ya. mereka bisa menjadi 5 besar ya. Ya. Itu kira-kira apa yang mereka offering kepada investor-investor ini ya? Mungkin kayak ya promosi mereka atau mereka menjanjikan satu imbal balik atau memang mereka fundamentalnya yang kuat, which is fundamentalnya gue juga nggak bisa lihat di mana sebenarnya kan untuk ini gitu loh. Menurut lo apa ya kira-kira aja? Kita nggak pernah tahu tapi kita coba ya kira-kira aja sih berdasarkan analisa kita gitu kan. Sebenarnya sih untuk Terra ini, Mas, sebenarnya tuh dia satu emang foundernya gue kurang nyari nih, tapi kalian bisa cari juga. Pokoknya dia Basisnya Robi Singapura udah- kan? Setahu gue basisnya Dia orang Singapura. Korea, Oh, orang Korea, terus dipindah kantornya Oh, ke ke Singapura. Singapura Oh, gitu. oke. Terus dia tuh pokoknya orang terkenal pinter lah, Oh gitu. bisa dicek tuh. Artinya mana. dia Tapi emang udah punya ini pinter lah. kredibilitasnya udah bagus kredibilitasnya lah. udah oke ya dan kan? Luna Foundation Guard ya. Reserve. Oke, ini menunjukkan apa nih? Nah, ini menunjukkan di mana aset-aset dari Luna, Mas. Oke, aset dalam bentuk apa nih? Nah, dia yang tadi kan sempat gue bilang kalau misalkan USDT itu reserve-nya atau jaminannya fiat USD asli kan. Iya, Nah, tapi kalau misalkan Luna ini asetnya koin juga. koin Oke. gitu. Kripto-kriptonya juga gitu. Ada BTC. Jadi virtual semua lah ya, digital Ya, semua lah ya. Betul, istilahnya ya. betul. Nah, di Oke. situ makanya orang-orang pada trust nih komunitas kripto. Wah. Oh, ini satu-satunya yang bener-bener secara full sistem tuh Real benar-benar desentralisasi. digital semua gitu lah ya Soalnya kan. stable-stable yang lain nggak ada yang kayak gini. Gak ada yang kayak gitu. gini, makanya orang cepat lah makanya diharapkan bahwa terus kedepannya ini akan berkembang. Gitu kan. Betul, Mas. Ekspektasi, kembali lagi kita Ekspektasi. bicara ekspektasi Betul. ya. Mimpi sebenarnya Mimpi. ekspektasi itu kan. Oke, tadi gue cukup menarik dengan statement lo bahwa orang-orang yang sekarang bermain dengan kripto atau istilahnya cenderung melakukan investasi di kripto ini karena mereka sudah tidak percaya dengan sistem keuangan yang ada atau alat pembayaran yang ada kan gitu kan. Nah, dengan kejadiannya Luna ini gitu, jadi kasus di Luna ini, enaknya ngomongin Luna emang ya. Iya. Tapi kasus Luna kita beda lah ya, Beda, kita bahas beda. ini ya kan. Di kasus Luna ini, akankah ini menjadi bumerang ya untuk orang-orang yang tidak percaya terhadap sistem pembayaran yang sudah ada sekarang gitu loh. Artinya tingkat trust Trust ke dari kripto seseorang terhadap kripto itu akan semakin down gitu loh. Dan ini tentu aja gue yakin ini akan memberikan efek domino ya kepada
koin-koin yang lainnya gitu loh. Karena mereka juga akan khawatir gitu loh. Sedikit demi sedikit mereka pun gue yakin 90% ya guys dari investor ini juga akan melepas gitu karena mereka juga akan takut kan akan kerugian gitu loh jika mereka nggak lepas sebagian gitu loh. Ada nggak menurut lo ada bumerang lah dan efek domino itu yang gue bilang tadi? Gue sih nggak tahu nih data pastinya gimana, tapi kalau pendapat gue pribadi mas, yang orang benar-benar percaya banget akan blockchain dan kripto tetap trust sih mas. Tetap trust. Tetap trust. Mungkin orang-orang yang baru nyoba itu mungkin jadi kapok gitu. Mungkin itu bakal mungkin efeknya mungkin bakal lebih susah kali ya buat orang-orang yang awam nih untuk masuk ke kripto gitu dengan adanya ini gitu kan. Makanya itu emang bener-bener banyak banget sih mas orang yang kena scam atau yang orang rugi banyak di kripto gitu. Karena memang kena scam seperti di episode kita yang lain guys. Kalian bisa tonton dicek juga lagi tuh. Biar gimana caranya scam. biar nggak kena scam. Mantap. Promo terus. Mantap. Terus abis itu orang-orang yang apa namanya yang investasi dari awal di kripto. yang dari awal percaya nih. Yakin kripto itu bakal nantinya akan bisa menjadi alat transaksi yang stabil gitu, itu bakal tetap percaya sih mas. Mungkin orang yang awam, yang baru nyemplung itu mungkin kapok gitu. Nah makanya ada data tuh, ya orang banyak banget emang nilainya gede banget. Khususnya tahun 2001 dan 2002 ini banyak banget emang project-project yang orang kena scam itu bener-bener banyak banget, kerugian itu banyak banget gitu kan. Memang atensi orang ke blockchain semakin tinggi, orang makin coba makin tinggi, tapi literasinya bener-bener nggak imbang banget gitu. Makanya sebenarnya kan di kripto ini emang harus hati-hati kan kita berinvestasi. Harus pinter-pinter lah tahu resikonya gitu. Gitu sih. Tapi kalau gua pribadi ya, karena gua orang Indonesia yang pada umumnya, gue biasanya kalau udah kayak gini kapok paling sebulan men. Sebulan. Habis itu bulan depannya karena gue punya ekspektasi kan, gue punya mimpi ya kan, gue pengen cuan tinggi gimana dari versi digital ya kan, aset digital gue berkembang dan pasti punya ya harapan lah gitu, gue pengen jadi kayak Bill Gates gitu kan, tiba kayak mendadak gitu kan, ya kayak gitu kan. Begitu nggak? Kalau sebulan, kapok sebulan, nyoba lagi gitu, ya nggak? Kalau gue nyoba lagi sih terus. Nggak nyampe sebulan, Pak. Terus apa lagi nih yang kita perlu tahu dari koin Luna ini yang cukup menarik ya menurut gue ya? Sejauh ini sih udah nih mas, mengenai jaminan dia, terus kolateral USD terhadap Luna gitu kan. Nah mungkin dari kejadian ini sebenarnya pembuat lah founder ya si Do Kwon namanya. Dia lagi berpikir mas gimana caranya untuk ngeburn si Luna ini. Nah makanya rencana dia tuh bakal ngejual BTC. Si Bitcoin ini menjual asetnya dia yang gede, yang dia kan punya banyak banget BTC. Ya ini BTC-nya kita lihat kan 9,2 ya. 9,2. Ya betul. Nah dia tuh rencananya pingin ngejual BTC-nya untuk ngebeli si Luna biar keburn kan jadi USD-nya. Ya diharapkan bisa stabil, tapi dilemanya adalah jika dia ngejual segini banyak, asetnya nggak ada. Pertama itu, terus kedua BTC bakal ngedrop banget pasti. Karena dia ngejualnya banyak banget kan. Bener-bener banyak makanya yang tadi gue bilang kan, efek domino. Kalau dia jual sekarang BTC-nya, iya kan, artinya dia melakukan dumping terhadap Bitcoin kan. Iya kan. Malah makin parah lagi. Makin parah lagi efek domino. Jadi dia buat si malakama, mau nyelamatin lunanya dia, atau dia mau ngancurin Bitcoin, gitu kan. Itu kan pendapat kita ya guys ya, karena kita udah melihat dari data statistik yang ada di sini. Terus lu balik tadi ke screen yang tadi, yang pertama ini deh, Terra Price Today-nya ini deh. Gue cukup menarik di sini. Coba ke harganya, Oke. Di sini 0,001644 ya. Gue punya ide gila gitu kan. Gue punya mimpi, gue punya ekspektasi gitu kan.
dan gue pengen kaya gitu kan, pastilah gue pengen kaya. Iyalah, Siapa yang nggak pengen kaya kan? dong. Iya. Nah, ini gue beli nih, Ah, ya kan? Gue beli dengan harga segini dalam jumlah yang besar gitu kan. Ya walaupun gue gak akan bisa mengcover ya, bisa istilahnya gue beli USD-nya terus gue bisa nge-burn banyak daripada si lunanya, enggak lah, duit gue gak sebanyak itu juga gitu kan. Kalau gue ngaku duitnya banyak kan dikejar pajak gue ya kan. itu langsung aktif tuh telepon. Oh iya. Lucu Telepon. juga lo ya. Oke, ya gue coba nih, gue melakukan gambling, gue beli dari harga sekian, ya kan. Let's say gue beli $1.000, ya kan. Dapat banyak banget gue. Kalau bisa bounce back sih, wah bisa gila Iya, Mas. begitu Nggak usah kerja lagi, Mas. gue langsung serat gitu kan. Nggak usah kerja lagi. Gue nggak kerja lagi. Perusahaan tempat gue kerja gue beli. Ya nggak? Iya, Make betul. sense nggak gitu? Betul. Andai kata gue orang gila ya, udah tahu Luna jatuh, orang pada ngedam semua, ngedropin semua, tapi gue melakukan ide gila, gue beli nih gitu kan. Menurut lo kira-kira gimana prospek dari yang gue pikirkan ini? Ini emang ide gila dari orang gila kan gitu kan, wajar ya sih. Itu cukup gila sih. Gila banget ya. Gila banget, apalagi naruhnya $1.000 gitu kan. Iya. Banyak. Tapi ya gue pribadi sih Mas. $1.000 dikit men. Iya sih, dikit iPhone sih. 13 Oh iya benar. yang Max Pro berapa men? Iya kan? Lebih Masih kurang tuh, iya, masih kurang. makanya. Sedikit, Nah men. tapi ini sih Mas, apa namanya? Gue juga sebenarnya kemarin sempat beli tuh waktu dia drop. Oh, lu sempat juga? Sempat Aduh, beli gue. Ini pengakuannya gue jujur guys ya. Tidak menyarankan ya. Ya. Ini gue cuma menceritakan ini cuma cerita pengalaman pribadi gue aja. aja. Kemarin Ya, waktu oke. drop itu sempat di berapa rupiah gitu, gue lupa. Pokoknya 0,002 Ya. di sinilah nih di 0,0-nya ada 4 terus 2. Ya, gue lupa sih pastinya berapa, pokoknya 0,02. Tapi udah gua jual lupa. lagi gitu. Nah terus pas ketika naik tuh, dia naik 1.200% Mas. Tapi gue naruhnya cuma 200.000. Ah. Tapi ya lumayan lah buat tong jajan. Ya gue tahu sih lu nggak punya banyak duit. Iya, lu kan cuma investor kacangan yang melakukan hit and run ya kan. Nah, gitu. Yang penting lu dapat profit beli rokok udah oke lah. Ya. At least profit itu namanya Yang cuan penting juga profit. ya kan. Makanya yang penting tuh investasi tuh ini aja. Belajar dari kondisi aja. Iya. Gimana cara kita Berarti masuk dan keluar gitu. memahami situasi ya, Ya, kan, dan betul. kondisi gitu. Betul. Jadi kalau bisa full mengamatinya ya guys ya, jangan kalian tinggal-tinggal. Oke, apalagi nih kita tentang Terra Luna nih. Ya udah semua ya itu ya. Kurang lebih sih itu, tapi ya kalau misalkan lu ide gila tadi ya itu sangat beresiko sih, gue tidak menyarankan. Buat gue $1.000 men. Enteng ya? Enteng Oh lah, beda. ya kan? Ya kalau misalkan uang dinginnya segitu banyak ya boleh lah dicoba. Tapi kalau tiba-tiba menjadi $1 Dirjen Pajak nelfon gue ya. Jangan dicairin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Belum cair. Nggak bisa, ini nggak bisa. Bener. Nggak bisa, Belum ada nggak pajak. bisa ini nge-freeze account gue nggak bisa. Iya, ya aman. Blockchain kan. Blockchain. Algoritma main ya kan. Berarti ada berapa tuh 1.000? Gue jadi nggak. Oh, jadi ngitung gitu loh ya kan. Udah jangan dihitung. Oh, udah, Oke, jangan next. Jadi itu ya guys, jadi lebih baik memang seperti yang di episode kita sebelumnya kita sudah diskusi juga tentang koin ya kan, juga tentang bagaimana kita investasi di dunia digital ya kan. Jadi benar-benar harus tahu ya fundamentalnya seperti apa. Ada yang mau model hit and run kayak Adi, go ahead, silakan juga. Tapi kalian juga harus siap ketika hit and run itu mungkin kalian harus ada cut loss dan lain-lainnya. Ya, ekspektasi, mimpi pasti dimiliki oleh semua orang supaya mendapatkan kebebasan finansial. Tapi kita tidak boleh ceroboh ya. Kalau bisa ya kita hidupkan mimpi kalian, tapi jangan mimpikan hidup kalian. Ya, jadi itu yang Quotes paling of the bagus day. gitu ya. Ya gitu. Gue mulai bijak sejak kayak gini bro. Banyak anak malu, ya kan. Oke, kayaknya itu aja di episode singkat kita kali ini terkait dengan Luna. Jadi kalian mau menjalankan ide gila seperti yang saya sudah sampaikan atau mau hit and run kayak Adi, is free ya. Kalian bebas untuk memilih. Yang penting kalian berhati-hati. Oke? Betul. Thank you guys for watching Digital Cuan. Ciao.